prakarya itu punya karya nggak sih? Guru prakarya yang ada di Kabupaten Cirebon ini kita bisa bilangnya mualaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KDJ ya. Kita mau bahas tentang prakarya yang ada di Cirebon nih. Nah, nyambung dari obrolan kami dengan narasumber Gunawan ya. Yang kemarin itu kita bercerita tentang pentahelix yang harus terbangun sistemnya agar prakarya di Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon ini menjadi maju gitu. Salah satunya adalah eksekutornya sendiri, yaitu para guru prakarya ya, Mas Gun. Nah, ini kita berkumpul bahas tentang prakarya. Gimana nih Mas Gun? Siap. Lagi ngapain sekarang? Tema yang mau dibahas apa nih? Santai aja, relax. Yang pasti ngobrolnya sambil makan siang gitu. Oke, mantap nih. Tapi sebelum ngobrol panjang lebar, kenalan dulu dong Pak. Iya. Dari mana ini? Nama saya Yudi Rudianto, biasa Iya. dipanggil Pak Yudi. Asal mengajarnya, kalau Iya, mengajar di mengajar SMP di mana? Negeri 1 Lemah Abang. Lemah Abang Berarti, Cirebon Timur ya? Cirebon Timur, Mm-mm. guru prakarya. Guru prakarya. Ibu dari mana? Saya dari SMP 2 Sumber. Sumber. Oh, dekat sini ya. Kebetulan kita lokasinya ada di Sumber. Ya nggak apa-apa sini. Santai aja nggak apa-apa. Ibu dari mana? Dari Talun. Dari Talun ya. Ya. Siap. Namanya Sih. Namanya siapa Ibu? Nama saya Risna. Ibu Risna dan Ari. Ibu Ari. Ibu dari mana Ibu? Saya Tias dari SMP 1 kali lebih. Taliwati ya. Iya. Ya. Terima kasih telah hadir di sini. Gimana Mas? Ya, jadi ini kita kan bakal rutin nih, kan dia. Hmm. Mungkin dengan cara ngobrol kayak gini, akhirnya ada keterpaksaan gitu. Gak apa-apa deh, pokoknya dari apapun gitu. Tapi selama itu bakal jadi positif, ya kita kerjakan. Mereview kembali obrolan kemarin tentang kita mengempati bagaimana negara kita nih kayaknya lambat berkarya gitu, atau bahkan minim banget berkarya ya. Yang akan kita kerjakan langkah paling dekat itu kan kaitannya dengan penyelamatan generasi ke depan nih, bahwa generasi ke depan nih ya paling nggak minimal ngerti berkarya, dan berkarya ini bakal harus jadi apa atau kudu bagaimana gitu. Kebetulan karena kami kan memang pelaku karya nih ya, jadi harus berbagi lah itu. Apa yang biasa kita kerjakan itu kita bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, kaitannya pentahelix kemarin gitu, tentang akademik, tentang bisnis, komunitas, government, dan media gitu. Ini sedang kita rajut pelan-pelan gitu. Hari ini kan ada teman-teman ibu-ibu guru nih, khusus gurunya prakarya, ibu bapak guru prakarya. Jadi memang sengaja yang kita dekati itu guru-guru yang terkait dengan berkarya. Dan alhamdulillah ini rezeki banget gitu. Kita ditemukan dengan orang-orang tepat gitu. Artinya perkumpulan guru-guru prakarya ini boleh dibilang dari akademik, boleh dibilang komunitas nih. Akademiknya kan memang ya para ibu guru, bapak guru gitu. Komunitinya komuniti khusus guru-guru prakarya. Nah, semoga aja nih obrolan hari ini agak mulai mengerucut gitu ke langkah kita apa dulu sih gitu, membangun karya gitu dari sisi akademik gitu. Nah, kebetulan kita kan sebetulnya udah punya platform gitu ya, artinya udah punya cara-cara yang apa sih yang akan dikerjakan gitu. Tinggal diobrolin kira-kira cocok nggak gitu. Jadi bayangan kami sih begini, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak haji. Kami punya komunitas terkait dunia karya, khususnya kerajinan. Ada ya saya sendiri kulit gitu, ada
rotan, ada kayu, ada rajut, ada gerabah, gitu, ada batik, gitu. Teman-teman nih para pemain, gitu, para pelaku-pelaku yang sudah eksis di dunia kerajinan, gitu. Dan kerajinannya itu memang dijadikan tumbuhan hidup. Ada kan yang kerajinan tuh jadi hobi gitu ya, bekerja terus bisa bikin baju, bisa bikin batik, bisa rajut, tapi itu sebagai apa? Hobi saja ya. Iya, sebagai apa? Sampingan gitu. Nah, yang ini enggak, ini betul-betul jadi tumpuan hidup gitu. Artinya dengan karya ini sudah bisa menghidupi sebenarnya ya. Nah, pesan yang mau saya sampaikan begitu gitu. Iya. Jadi suatu saat kalau para siswa mau bergelut di dunia kerajinan juga sebenarnya bisa untuk jadi sumber penghasilan utama gitu. Gimana caranya? Nah, kita berbagi nih. Tapi dalam konteks yang kali ini belum nyampe ke sana dulu gitu. Ini lebih ke di sana dulu, Mbak. Iya. Ini lebih ke apa? Masih menyiapkan generasi muda gitu. Karena yang sudah kita obrolin kemarin gitu. Memang kan kerajinan nih, mohon maaf nih, masih belum dilirik kayak ngelirik cewek cantik di jalan gitu. Sudah lirik, ngeliat terus datengin gitu kan. Datengin, kenalin. Kalau ini enggak begitu ngelirik, apa tuh? Jangan-jangan. Padahal Kabupaten Cirebon sendiri dikenal dengan kerajinannya ya. Contohnya rotan gitu kan. Itu tuh sudah mendunia. Oh, mendunia padahal ya. Bukan nasional lagi kalau Udah mendunia dan apa namanya sudah menjadikan motor daerah gitu, apa motor wilayah gitu. Menjadi motor wilayah, motor ekonomi ya, motor ekonomi. Tapi di sektor lainnya masih batik juga sama seperti batik itu, mohon maaf ya, orang-orang apa daerah Turusmi gitu. Turusmi itu kan ya. Mungkin ada siapa? Oh, ini kali ini ngobrolnya enak nih ya, belum makan. Kita ngobrolnya santai ya. Santai soalnya pas jam makan siang. Iya. Biar pintar. Kembali lagi kepada batik. Jadi batik itu sudah mendunia gitu. Belum. Batik tuh karena bukan konsumsi dunia. Oh, iya betul. Kan orang luar nggak pakai batik. Iya, ASEAN juga enggak. Saya masih ingat ketika Presiden Clinton atau siapa memakai batik terus dibilangnya seperti memakai baju tidur. Ini lebih ke culture ya. Jadi Betul. sama kayak mohon maaf nih gamis apa namanya baju Arab itu. Abaya. Ya kan itu dipakainya di sana aja gitu. Orang lain kayak saya pakai tuh emang gua orang Arab kan itu. Iya. Sama batik juga gitu. Jadi memang lebih lokal itu. Potensi untuk pasar dunia lebih kecil. Tapi deh potensi lokalnya sangat besar. 270 juta Nah, market Malaysia. lokal itu ya. Itu tuh kalau dikumpulin Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, banyakan kita mas ya mas. Jadi Indonesia pasar yang luar biasa. Betul. Ya kenapa juga mohon maaf ya barang-barang dari luar masuk ke kita Iya. pasar yang gede. Nah kitanya tidak menyiapkan Nah, produk-produk. apa namanya dari obrolan tadi saya simak sedikit. Artinya nanti yang dijadikan subjek ataupun objeknya itu siswa ya, generasi muda ke depan. Rencananya begitu. Rencananya. Kita selamatkan next lah gitu. Iya. Yang udah Aduh, saya takut semuanya ketinggian nih mas. Ini kesannya kita pahlawan gitu. Mari kita selamatkan generasi muda. Oh, iya. Tapi mimpinya begitu Bu. mimpi ya. Mimpi kami tuh kebetulan kami memang di dunia karya gitu. Kenapa sih kita nggak bagikan dengan generasi yang kedepannya? Makanya kami nih mencoba, ayo dengan teman-teman guru-guru prakarya nih, apa yang bisa kami bagikan ke teman-teman siswa, termasuk sambil ilmu bisnisnya gitu, kira-kira gitu. Saya mau tanya sama guru prakarya. Silakan. Boleh ya? Oh, banget ya. Iya. Sama Ibu Ari aja yang di tengah-tengah soalnya ini. Kebetulan kan ketua MGM beliau, Bu Ari. Gitu ya. Oh, gitu ya. Iya. Pas, Iya. pas, betul. Saya dulu senang melukis gitu ya. Iya. Tapi pernah ingin bertanya tapi nggak berani waktu lagi sekolahnya gitu ya. Nggak berani sama Pak gurunya. Jadi ngomong sekarang ya kita udah sepantaran nih. Tanyanya enakan gitu ya. Sebenarnya guru prakarya itu punya karya nggak sih? Nah, langsung tuh nonjok tuh.
Guru, saya jawabnya dari mana ya? Iya, oke, santai-santai. Kalau mau tahu, sebenarnya guru prakarya yang ada di Kabupaten Cirebon ini kita bisa bilangnya mualaf. Oh, maaf. Walap. Karena kita itu tidak ada yang murni dari Prakarya. Prakarya. hanya sedikit. Yang murni itu Ya, Sa- jadi Ini juga nggak linearitas kerajinan ya, Nggak kerajinan. linearitas prakarya itu sebenarnya luas. Itu ada yang namanya Maaf. materinya tentang kerajinan gitu ya, seperti Bu Tias, emang S1 dari kerajinan, tata boga seperti Bu Risna gitu kan, atau pertanian gitu, berasal dari Yudi gitu. budidayanya. Jadi prakarya ini sebenarnya luas gitu. Jadi kenapa kalau ditanya sebenarnya guru prakarya punya karya nggak sih gitu ya? Mungkin sebagian itu ada, tapi memang sebagian itu belum pernah menghasilkan karya. Jadi mungkin ini juga salah satu jalan kami gitu ya, karena kami belum punya karya gitu ya. Ketemulah sama Mas Gun yang sudah banyak karyanya. Siap. Jadi ilmunya itu dari kami, dari Mas Gun gitu, kami peroleh untuk membuat karya-karya. Gimana caranya? Mas Gun dan teman-teman. Ya, ini cuma sekedar penasaran saya waktu itu ya. Memang antara berkarya dan mengajar karya memang itu sebuah hal yang berbeda gitu ya. Pasti akan mesti punya cara ya. Dulu nggak boleh nanya, ngomongnya baik. Nah, kecil. Ngomongnya baik. Iya Pak. Udah ngomongin. Ayo silakan. Iya. Oh, kita udah break dulu ya. Santai Break aja, dulu, sampai kita- clear dulu aja nggak sampai apa-apa. clear dulu Biar aja. setengah jam, seperempat nggak lama. Oh gitu. Boleh. Ya substansi aja. Menyantap-nyantap Iya. dulu. Nah terus gini, Melas. kita nggak lama dong hari ini, cuma 15 menit paling lama. Iya. Jadi gini Bu, kembali lagi ke rencana-rencana kami gitu. Kemarin sempat ke teman-teman birokrasi ya, Kang Didi ya. Dalam hal ini Bapelitbangda Kabupaten Cirebon gitu. Kita sounding ke sana gitu. Dan alhamdulillah direspon dengan baik gitu. Rencananya kami mencoba mengkolaborasikan nih Bu Ari, mengkolaborasikan antara kami komunitas pengrajin, mungkin ke depan bakal lebih luas lagi gitu. Kayak tadi yang dibilang Bu, ada tata boga atau pertanian. Cuman kan kalau mau semua juga kita ya satu demi satu lah. Ini mumpung kerajinan ada komunitasnya dan sudah aktif, sudah berjalan, dimulai dari sini dulu gitu. Jadi saya tadinya berharap kepengen minimal satu langkah tuh maju ke depan gitu. Nah, satu dulu kerajinan kita gabungkan sama teman-teman guru prakarya supaya menghasilkan satu karya-karya baru, mendidik anak-anak gimana caranya berkarya. Nah, terus dari sini semoga bisa direvitasi oleh stakeholder lain gitu loh, yang mungkin ada kaitannya itu. Misalkan contoh, melihat ibu-ibu pada nganggur, stakeholder terkait, misalnya dinas sosial atau pemberdayaan perempuan itu kan mangga bisa diikutkan. Tapi ini kalau yang program ini kami lebih memilih untuk bagaimana generasi muda ke depan ini disiapkan untuk pengalamannya itu. Ini kan upskilling untuk bahan hidup masa depan itu. Jadi semoga nih kira-kira nanti test case-nya rencananya kami gini, Kang Didi, Bu Ari, Pak Didi, biar taktis gitu ya. Iya. Saya tadinya sih ada ide gini, mau ngawinin, contoh nih, di Depok itu kan sentranya sentranya kayu. Nah, kami juga punya tim di sana. Nanti SMP yang dekat di daerah sana kita kawinin dengan pengrajin yang khusus kayu. Ayo bikin apa gitu di sana itu. Misalkan di Plumbon atau Ru itu dekat dengan Rotan. Nanti SMP yang terdekat di sana karyanya Rotan gitu. Setuju banget itu ya. Iya. Iya, nanti yang sumber misalkan sumber kan ada Rajut. Nanti SMP 2 sumber atau 1 sumber. Nah, ini case awal aja dulu gitu. Jadi semoga nanti beberapa titik kira-kira gitu Bu Arya. Iya. Beberapa titik yang terkait dengan kearifan lokalannya gitu, kemampuan lokalnya itu diangkat dulu. Nanti gampang ke depannya
kalau memang ini berhasil ya kita bisa kembangkan jauh lebih banyak. Setuju sih kalau kayak gitu. Jadi kita kan terbatas gitu ya. Iya. Guru itu kita taunya materi biasanya. Cuman kan kita butuh olesan nih, olesan dari Mas Bin dan kawan-kawan ya, praktis semua gitu. Jadi anak-anak pun nggak cuman teori gitu ya. Tapi anak-anak bisa menghasilkan karya, malah bisa lebih banyak kita dari guru-gurunya. Iya. Dan karya itu siapa tahu malah jadi itu sumber penghasilan buat mereka ke depannya gitu. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti ketika mereka sudah lulus atau kapan gitu. Minimal melek dulu lah gitu. Iya. Arti melek tuh gini, yang dulu sih misalkan bikin karya tuh, oh nih Bu saya udah bisa bikin gini gitu. Tapi dengan kami yang sudah banyak pengalaman di lapangan, nah nanti bikinnya jangan yang kayak gini. Lebih baik tempat HP itu banyak yang pakai. Jadi Sesuai pasar gitu ya. iya, isme komersilnya itu udah mulai ditanamkan dari sedini mungkin. Jadi berkarya itu tidak cuman Cuma bikin aja ya, make something ya, nggak cuman bikin enggak. Jadi yang bermanfaat. betul. Ini kepake nggak sih kamu bikin ginian? Coba kalau misalkan tempat handphone, kan handphone semua pakai kan. Kalau naruh asal-asalan nggak ada wadahnya gitu. Ayo kita latihannya bikin dompet HP kan. Ini nggak sekedar bikin sesuatu, tapi udah mulai masuk kemanfaatannya. Di dunia kayu gitu. Emang gitu. Kalau praktek juga sebenarnya lihat yang kayak gitu, jangan cuma bikin yang nggak jelas, nanti cuma jadi sampah. Baru Nah, Masalah Dari itu sampah ya, Kan sampah menjadi sampah. ada tuh kan ya. Kita bikin apa kerajinan dari limbah, tahunnya limbah baru jadinya itu. Dan itu sering terjadi pada umumnya ya kita. Itu kalau saya bilang namanya creativity trap. Jadi jebakan kreativitas. Betul bahwa itu ada sebuah kreatif, tapi di situ ada jebakannya. Jadi bukan masalah kreatif itu benar semua enggak juga. Terjebak juga bisa juga. Luar biasa. Dari Pak Yudi sendiri nih, bagaimana? Kalau saya sangat setuju sih dengan adanya yang tadi seperti itu. Jadi membuat kita semua, baik itu kita sebagai guru parakaryana maupun anaknya, dituntut benar-benar untuk menciptakan sesuatu karya atau produk yang nanti ke depannya bisa dijadikan suatu penghasilan. Itu pun sebenarnya kalau saya sendiri itu selalu menanamkannya seperti itu. Ketika praktek makanan pun, kira-kira ini makanan ini dengan modalnya berapa, persatuannya jadinya berapa. Kalau dijual segitu laku enggak? Iya. Nah mereka bilang enggak laku. Nah berarti bagaimana caranya agar kira-kira bisa laku? Berarti apa yang saya selalu mencoba seperti itu. Kemudian ketika membuat karya karya ini kira-kira kalau dijual di sini laku tidak aja? Oh enggak apa aja. Soalnya di sini sukanya aja yang warna yang berbeda. Oh berarti kalian kalau menciptakan berarti bagaimana cara? Saya sudah menanamkan memang seperti itu. Cuman memang kesulitannya yang tadi kita itu kembali ke akhirnya ke materi yang ada berdasarkan materi. Terpaku di materi. Memang untuk materi saat ini harus sesuai benar plek-plek. Sebenarnya tidak juga. Juga kan? Sebenarnya tidak. kurikulum merdeka. Sekarang kan benar-benar merdeka. gitu ya. Benar-benar berdeka. Saya sempat mengapresiasi ya, kebetulan saya itu bergeliat di Shopee ya, di dunia marketplace maksudnya itu. Ada salah satu karya anak-anak SD. Dia menggambarnya seorang peta-peta Pak. Maksudnya biasa gitu ya, sekedar gambar. Dia jual per lembarnya itu Rp4.000. Kayaknya pernah masuk berita ya. Ya benar gitu ya. Nah itu laku gitu. Lakunya sih masalah bagus dan tidak bagus itu nomor 2 ya. Kan orang membeli itu banyak cara. Ada juga yang merasa kasihan empatinya gitu. Psikologinya terbangun gitu. Nah artinya apakah bisa dikenalkan dengan pasar gitu di dunia karya ini? Boleh loh itu. Kurikulum memungkinkan. Mungkin sangat mungkin. Sebenarnya bisa juga kan kita juga di sekolah-sekolah sering melakukan setiap tahunnya pasti ada yang namanya pekan kreativitas Betul, siswa. ada pameran. Di situ ada jualan, ada bazar. Cuman memang selama ini yang saya bazarnya itu kebanyakan itu adalah di makanan. Kemudian mereka itu bukan bikin sendiri rata-ratanya, ngulak. Belanja. Tapi bagus juga kalau kayak gitu kan udah punya Mental- jiwa. mental dagang. Ada. Tinggal Iya. kita arahkan aja gitu ya. Cuman memang kebanyakannya itu di kalau kita ini kan di makanan ya, Iya. Kalau bukan di karya bentuk kerajinan ya. Memang betul Pak Ji. Makanan tuh kayak bawaan lahir gitu.
orang semua bisa bikin makanan gitu. Paling nggak Indomie gitu. Udah. Ngobrolin makanan ini dan perutnya Yang bagus ya. kita break dulu. Nanti kita bakalan ngobrol lagi. Hari ini kita alhamdulillah sudah ketemu sama guru-guru prakarya di Kabupaten Cirebon ini. Kita coba ngobrolin kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan ya terkait bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan itu supaya mampu berkarya, menjadikan Indonesia lebih maju. Terima kasih.